healthy people, salam sehat. Saya Dr. Sangayu Kompiang Indriani, spesialis anak, konsultan respirologi anak dari Rumah Sakit Daerah Provinsi NTB. Oke, pneumonia mycoplasma ya. Jadi kita ngomong pneumonia dulu ya. Pneumonia itu adalah infeksi pada jaringan paru gitu ya. Jadi infeksi pada jaringan paru-paru yang merupakan ujung saluran nafas kita. Pneumonia itu bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur. Jadi banyak sekali kuman yang bisa menyebabkan pneumonia. Salah satunya bakteri yaitu Mycoplasma pneumoniae namanya. Jadi pneumonia mycoplasma itu adalah pneumonia yang disebabkan oleh Mycoplasma pneumoniae, salah satu jenis bakteri. Pneumonia mycoplasma memang akhir-akhir ini disebut-sebut ya, dan dikenal dengan pneumonia yang misterius gitu. Memang karena gejalanya agak sedikit berbeda dengan pneumonia yang biasa. Kalau pneumonia yang biasa itu di intronya adalah ada batuk, demam, pilek gitu ya. Kemudian langsung dalam waktu 3-5 hari dia jadi sesak nafas cepat, saturasi oksigennya turun kalau dicek di pulsa oksimetri gitu. Nah, itu terjadi dalam waktu yang singkat. Sedangkan kalau pneumonia mycoplasma dianggap misterius itu karena memang awalnya memang batuk demam tapi tidak ke sesak nafas dalam waktu singkat gitu. Jadi dia dominannya justru batuk. Bahkan batuknya itu sampai lebih dari 2 minggu gitu. Batuk sampai 2 minggu, anaknya masih anteng-anteng aja, masih bisa main, masih bisa beraktivitas biasa. Tapi karena batuk lebih dari 2 minggu, kemudian kalau dicek di foto paru-parunya, ada infeksi tuh di situ. Jadi itu yang menyebabkan seperti silent gitu, seperti walking pneumonia yang tidak terlalu terlihat gejala spesifik seperti pneumonia biasa. Oke, tanda spesifiknya seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi dia dominannya adalah awalnya ada demam, kemudian demamnya menghilang, kemudian dia dominannya batuk. Jadi batuk itu adalah gejala yang dominan dan batuknya lama. Bukan batuk yang cuma 3-5 hari, tapi batuk yang lebih dari 1 minggu, bahkan lebih dari 2 minggu batuknya nggak hilang-hilang. Makanya setiap ada anak dengan batuk yang lama, lebih dari 2 minggu, itu mesti kita curigai ada sesuatu tuh di paru-parunya, sehingga harus kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang pada kasus pneumonia mycoplasma itu paling sering mengenai anak-anak sekolahan ya. Walaupun misalnya kita tahu sendiri kalau pneumonia secara umum tuh banyak menyerangnya justru balita sebetulnya, tapi khusus untuk yang mycoplasma ini menyerangnya anak-anak sekolahan gitu. Nah, derajatnya ya tentu saja tidak seberat pneumonia biasa ya, sehingga dia masih bisa aktivitas, kadang-kadang dia malah bisa sekolah gitu kan, kontak sama anak lain dan ternyata dia memang saling menulari. Itulah yang menyebabkan kasus ini bisa jadi banyak di sekolahan karena memang tidak terlalu terlihat seperti pneumonia atau sesak nafas gitu. Cara pencegahannya supaya tidak terhindar adalah pertama tentu saja kita harus memperkuat daya tahan tubuh ya. Memperkuat daya tahan tubuh itu dengan makan makanan bergizi gitu ya. Kemudian dengan istirahat dan olahraga yang teratur. Kedua, lengkapi vaksinasi anak Anda gitu ya. Walaupun Mycoplasma pneumonia ini belum ada vaksinnya, tapi kuman-kuman lain penyebab pneumonia itu udah ada vaksinnya kan, seperti DPT, kemudian pneumococcus, influenza itu dilengkapi supaya Mycoplasma ini nggak punya teman lain gitu yang bareng-bareng bikin pneumonia yang bisa memperberat kondisinya. Kemudian yang lain adalah tentu saja untuk supaya terhindar dari tertular, ya tentu saja harus protokol kesehatannya ya. Jadi kalau ke tempat umum itu tolong memakai masker karena kita tidak tahu kalau ada yang mengalami infeksi pneumococcus mycoplasma. Kemudian kalau misalnya yang lain tentu saja prokes lain selain pakai masker ya cuci tangan yang pakai air dan sabun, kemudian ventilasi yang baik, sirkulasi udara yang bagus, kemudian yang lain lagi adalah jangan lupa kalau misalnya lingkungan ya, jangan merokok, kemudian polusi dihindari gitu ya, mau bakar sampah, apa saja itu asap-asapan dihindari, itu juga salah satu yang bisa mencegah terjadinya pneumonia. Terakhir kalau memang ternyata sakit dan misalnya ada gejala
tolong cepat berobat gitu ya. Apalagi timbul gejala-gejala yang sudah saya sampaikan tadi, berobatlah ke dokter spesialis anak, dan kalau misalnya bisa ke dokter spesialis anak di rumah sakit daerah Provinsi NTB untuk bisa dievaluasi apakah anak Anda mengalami pneumonia atau bukan, sehingga bisa mendapat penanganan yang lebih tepat.